Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil resume kami dari buku yang berjudul Kebelet Kaya. Pertama-tama, perkenalkan saya dan partner saya sendiri Salsabila Sila Putri, lalu ada Salsabil Labibah Yuswa, dan Konita Maulana Fitri. Oke, untuk judul yang pertama, untuk bab 1, akan saya jelaskan. Oke, judul yang pertama yaitu berani itu munculnya dari dalam. Nah, jadi di poin 1 ini yang kisahnya berjudul berani itu muncul dari dalam. Penulis membicarakan tentang pentingnya berani dalam mengambil keputusan dan dalam mengambil keputusan dan berani itu hal yang terpenting. Jadi, jika kita ingin mencoba sesuatu atau hal baru, harus berani dulu dan coba saja. Dan semua akan berjalan sebagaimana semestinya. Lalu, di sini dianalogikan sebagai suatu rezim kera yang awalnya kera ini biasa aja, setelah dia nekat dan ada kemauan dia berubah. Di sana ada sebuah tradisi kelompok kera yang dimana akan ada perebutan kursi kepemimpinan yang akan dilakukan dengan cara bertanding antar kera setiap tahunnya dengan cara adu fisik. Nah, yang berhasil mengalahkan lawan dialah yang akan menjadi pemimpin komunitas kera tersebut. Lalu, namun setelah beberapa bulan, pemimpin baru telah berubah drastis dari segi fisiknya. Nah, fisiknya itu lebih besar dan rambutnya memanjang dan memutih. Dari sini kita bisa lihat bahwa seseorang yang bertekad untuk menjadi pemimpin dan menempuh jalan yang keras dan sulit, maka seiring berjalannya waktu akan ada enzim kepemimpinan yang mengalir dalam tubuhnya. Dan kepribadian sebagai pemimpin akan muncul sedemikian kreatif dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Oke, hal tersebut akan terjadi secara alami. Jadi, jika seseorang ingin menjadi entrepreneur, tidak perlu takut, dan yang paling penting adalah berani dulu dan jadi dulu, lalu semua akan berjalan sebagaimana sedemikian pantasnya. Oke, untuk bab yang kedua dengan judul Lakukan Segera. Lakukan Segera ini, jadi di poin ini yang kisahnya judul Lakukan Segera di sini membicarakan tentang jika seseorang menunda-nunda waktu atau pekerjaan, hal itu sama saja dengan kita menunda kesempatan yang datang menghampiri kita. Jadi kunci yang terpenting adalah berani memulai dan optimis. Jika kita ingin membuka usaha atau menjalani bisnis, di cerita tersebut juga disampaikan jika kita mempunyai kesempatan berbisnis namun belum mempunyai modal, maka carilah pinjaman. Jika punya modal namun belum mempunyai ide, carilah info atau ide teman yang tidak terpakai. Jika sudah memulai berbisnis, maka buatlah strategi pemasaran yang menggiurkan, yang dapat menarik perhatian customer atau pelanggan. Dan nikmati hasilnya jika nantinya sangat memuaskan. Jadi, jika ingin menjadi entrepreneur, modal utama yang paling penting adalah niat, keberanian, dan gerak cepat agar bisa mewujudkan keinginan menjadi entrepreneur sesegera mungkin. Jadi, jika kita hanya mencari alasan tanpa bergerak memulai, ribuan alasan akan muncul, dan ini hanya masalah apakah kita tidak mau atau tidak bisa. Jika tidak mau, itu berarti kita tidak memiliki kemauan atau niat yang membuat kesempatan sukses menjadi sangat kecil. Jadi keberanian dan niat gerak cepat adalah modal yang paling penting. Sekian dari saya. Oke, untuk bab ketiga selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Biba. Oke, terima kasih, Sela. Yang ketiga ada dalam bab 1, yang ketiga adalah poin yang ketiga adalah kuasai secara detail. Ada cerita dari rumah makan soto Lamongan yang baru beroperasi selama 2 bulan. Bapak pemiliknya sendiri bekerja dengan sama seperti karyawannya.
itu membuat dia sebagai seorang pemilik mengetahui bahwa kokinya itu memasukkan terlalu banyak bumbu penyedap di dalam masakannya. Bapak ini sudah menegur untuk tidak menggunakan penyedap agar tidak berdampak pada kesehatan konsumennya. Tetapi para karyawannya menolak karena takut akan berdampak pada kualitas rasanya. Tapi Bapak ini, pemilik ini terus mencari jalan keluar dengan cara belajar membuat bumbu yang sehat dan dapat menggantikan bumbu penyedap itu tadi. Ternyata Bapak pemilik telah sukses menemukan inovasi pengganti dari penyedap dan membuat rumah makan dia lebih ramai dan sehat dari sebelumnya. Jadi dalam berwirausaha bukan keahlian yang dibutuhkan, tetapi kemahiran. Kemahiran dalam mengelola sebuah usaha yang menghasilkan manfaat dan kesuksesan. Jika ingin berwirausaha, jadilah berani dalam menjalankannya. Seseorang harus terjun langsung dan mendalaminya guna mengerti dan belajar sebuah peluang. Jatuh dalam berwirausaha adalah hal wajar. Dengan terjatuh, kalian akan mengetahui rasa sakit dan kecewanya. Karena itu, kalian dapat belajar dan memperbaiki kesalahan agar sesuatu yang buruk tidak terjadi lagi. Sebuah kesuksesan adalah sebuah usaha individu, meskipun di dalamnya terdapat dukungan dan nasihat dari orang lain. Dan poin keempat adalah berbeda itu strategi. Dalam berbisnis, berbeda bukanlah suatu masalah. Manusia juga diciptakan berbeda-beda, tetapi perbedaan itulah yang menimbulkan inovasi yang berbeda di setiap pikiran orang masing-masing. Begitu juga dengan kesuksesan orang pastilah berbeda. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa pikiran dan inovasi yang berbeda dari kalian itu tidak akan menghasilkan kesuksesan juga seperti orang lain. Setiap orang mempunyai kesuksesan yang berbeda. Beranilah untuk menjadi diri sendiri. Dengan menjadi diri sendiri, tidak hanya diri sendiri yang puas, tetapi dengan kalian menjadi diri sendiri, orang akan lebih bisa melihat aura yang lain daripada yang lain. Perbedaan yang kalian bawa akan menjadi inovasi baru yang akan disukai dan bisa jadi semua orang akan meniru ide kalian karena inovasi cerdas dan berbeda dari pikiran kalian. Oke, 2 poin itu saja dari saya dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Konita. Oke, terima kasih. Kemudian di bab 1.5 yang berjudul Berjuang Butuh Siasat, penulis mengklaim bahwa seorang pebisnis harus mempunyai jiwa kewirausahaan dan semangat juang, karena semangat dalam berbisnis bisa menjadi bahan bakar di saat pebisnis kehilangan semangat. Berpikir positif sangat perlu dalam berbisnis, karena jika berpikiran negatif akan membuat pebisnis mudah putus asa. Penulis juga mencantumkan sebuah cerita pengalamannya tentang sebuah mal yang sepi pengunjung. Penyebabnya karena tata letak toko yang tidak menarik. Alhasil mal sepi pengunjung tetapi mal tetap beroperasi. Penulis sebagai konsultan bisnis mencoba untuk membuat strategi agar mal tersebut kembali hidup. Kemudian poin terakhir yang berjudul menaklukkan investor. Setiap orang pasti memiliki mimpi, bahkan mimpi tersebut bisa membangun gairah mereka untuk menggapai mimpi tersebut. Terkadang mereka sangat berani bergerak maju untuk pembuktian diri mereka. Bermimpilah dan raih mimpi itu walau harus melampaui batas kemampuan kita. Sekian dari saya. Back to moderator. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.